Ya, ya, ya. Jadi Lisa beratnya lebih 108 kilo ya, 110, 112. Jadi operasi bariatrik yang sesuai untuk Lisa kalau hanya operasi potong lambung ya, operasi sleeve gastrectomy, mungkin ia tidak cukup untuk memberinya penurunan berat badan yang optimal. So kita buat keputusan untuk menambah satu bypass yang dipanggil PJB, Proximal Jejunal Bypass, iaitu pintasan kepada usus kecil untuk membantu beliau untuk kurus dengan lebih banyak. Tambahannya juga kita juga membuat operasi sleeve ke atas beliau. So ini merupakan teknik baru yang kita boleh memberi tawaran kepada pesakit bariatrik di mana walaupun kita buat operation sleeve dan kita dapati bahawa mungkin kita mau buat penambahan penurunan berat badan, kita buat tambahan bypass iaitu PJB. Kebaikan ini daripada bypass yang biasa ya, contohnya bypass yang iaitu Roux-Y gastric bypass, ia hanya memerlukan satu sambungan sahaja. So bila ada satu sambungan, maka risiko operation sangat kurang dan kami rasa resultnya sangat bagus. Ketika kemarin proses bariatrik itu sendiri berapa lama dok? Ketika penanganannya sendiri dan kondisi dari Lisa Mariana seperti apa? Jadi Lisa sangat bagus selepas operasi hari ini sudah discharge ya, bermaksud semalam operasi dan hari ini pagi beliau sudah jalan macam hampir biasa dan tidak ada kesakitan yang amat parah ya dan sangat aman dan saya rasa dia menangani operasi dengan sangat bagus dan operasinya dijalankan dalam tempoh selama 45 minit sahaja dan total biusnya bius total dan sekarang bila saya melihatnya selepas operasi malam pun saya tengok dia tidak capek lagi. So saya rasa beliau akan recover dengan bagus dan sekarang beliau sudah discharge dan beliau rehat di hotel sebelum beliau balik ke Indonesia mungkin besok atau hari tanggal Sabtu. Oke, baik dok. Ketika tadi kan dokter mengatakan bahwa 45 menit proses operasi penanganan itu. Ketika sebelumnya Lisa itu dicek dulu nggak sih kondisinya dok? Mungkin tekanan darah ataupun seperti apa namanya prosedural yang dilakukan oleh dokter Gofur? Ya, sebenarnya Lisa sangat sangat sehat, tapi secara kebiasaannya kami akan buat prosedur di mana kami akan detect sama ada pesakit ada sebarang penyakit seperti hipertensi, diabetes dan juga kami akan cek kalau pesakit ada masalah asam lambung dan juga jika ada masalah lain seperti gout dan juga kolesterol. Jika ada masalah-masalah seperti ini kami akan memberi cadangan dan kita akan tailor make operation bariatrik yang sesuai untuk pasien tersebut. So mungkin satu pasien yang beratnya 50 kilo, 100 kilo berbeda dengan pasien lain yang beratnya 100 kilo dengan kondisinya. So operasinya pun berbeda juga. Oke, dok. Ketika proses operasi itu sendiri, berapa lambung bariatrik itu sendiri berapa senti yang di bypass itu sendiri? Jadi lambungnya dipotong sebanyak 70%, 70 ke 75%. So tinggalannya hanya 20 25%. 25 ke 20% dan lambung dan bypassnya pintasannya adalah sebanyak 200 cm. So biasanya kita akan kira seluruh usus kecil dan kita akan pastikan bahawa at least ada 300 cm bakinya dan kita akan bypass mengikut pasien. So dia bukan hanya setiap pasiennya sama. Kadang-kadang kami boleh bypass dengan lebih banyak. Dan kadang-kadang kami dapati bahawa pasien Malaysia dan juga pasien Indonesia ya, mungkin ususnya tidak begitu panjang. So kami tidak bisa bypass begitu banyak. Untuk Lisa kami berjaya untuk bypass sebanyak 200 cm dan saya rasa keputusannya sangat bagus. Berarti besar ya dok ya kalau untuk Lisa sendiri sampai 200 senti itu sendiri ya besar ya. Besar, besar. Oke. Dan ketika memang proses biometrik itu sendiri kondisinya sekarang bisa baik ya dok ya sudah bisa up proses penyembuhan mungkin. Nah untuk proses penyembuhan ini sendiri ada tahap
apa yang dokter berikan kepada Lisa? Saya rasa dia tahapnya sangat bagus. Saya rasa prognosisnya sangat bagus. Saya yakin yang dia bisa untuk ikut regimen yang kita akan memberi nasihat. Ya, contohnya ada fluid diet selama 2 minggu dan ada blended diet selama 2 minggu. Dan pantangannya harus diikut selama sebulan. Dan follow up-nya adalah selepas 1 bulan dan 6 bulan. Sebab ada perbezaan di antara jarak, mungkin kami akan buat follow up-nya melalui Zoom atau Google Meet. Tetapi kalau bisa untuk jumpa Lisa di Penang atau di KL atau di Ipoh, kami amat kami memang mempelawar dan memang suka kalau dia boleh datang juga langsung. Progres untuk kembali lagi untuk seperti badannya Lisa yang keinginan dari pasien tersebut, ingin kembali lagi, apa yang Lisa inginkan dari bentuk tubuhnya itu? Apakah dengan bobot badan berat yang tadi 110 bisa menjadi 45, itu kemungkinan bisa seperti itu nggak, Dok? Bisa, tapi efek operasinya mungkin operasinya boleh membantunya untuk hilang 35, 40 kilo begitu. So kalau kita tolak 110, 35, 40 kilo, masih ada bakian sebanyak 70 kilo ya. So daripada 70 mau ke 45, ada mungkin Lisa harus buat usaha sendiri juga. Maksudnya dia harus diet, dia harus exercise, dia harus mungkin ada penambahan ubat. Contohnya ubat SGLT1 agonist macam Ozempic, Mounjaro, Wegovy. Ubat-ubat ini pun boleh membantu. Tetapi kebiasaannya kebanyakan pasiennya akan hilang 70% daripada berat badan berlebihan dalam masa 6 bulan ke setahun. Kalau dilihat sekarang Lisa berat badannya sudah bisa tahu belum, Dok? Ketika dari 110 saat ini sudah berapa kilo terlihatnya? Saya rasa mungkin boleh kurang dalam satu kilo pada satu hari saja hari ini. Tapi mungkin kalau selepas 2 minggu boleh nampak mungkin ada keputusannya lebih bagus ya. Mungkin 5 kilo, 7 kilo sebegitu dalam masa seminggu. So itu lebih, saya rasa itu merupakan ekspektasi saya sebenarnya. Oke, Dok, kalau untuk bisa dilihat ketika saudari Lisa ini by Trick ini sendiri, ada progres ke depannya nggak? Tadi yang dokter bilang harus tetap diet, harus minum obat, pola makan juga harus dijaga, dan Ya. ada pantangan tersendiri nggak ketika memang Ya. Jadi untuk 2 minggu pertama pantangannya adalah fluid diet saja, bermaksud cairan. Dan 2 minggu selepas itu blended diet, bermaksud pantangnya 1 bulan ya. Selepas itu permakanannya polanya biasa, breakfast, lunch dengan dinner, tapi di antara waktu makan kami sarankan jangan ambil apa-apa makanan, jika perlu minum air kosong saja. Dan kami sarankan untuk pasien tidak mengambil sebarang minuman bergula dan juga kurangkan karbohidrat. Lebih kepada protein dan juga lebih kepada makanan yang vegetable based dengan fruit based. Dan kami recommend kalau sudah kenyang berhenti. Bermaksud kena biasakan diri untuk berhenti selepas kenyang makan. Tidak hanya makan sebab makanan itu ada di depan mereka. Dan last kali adalah exercise. Kita akan recommend untuk pasien start 5 ke 6 ribu step setiap hari, at least selama 2 bulan pertama. Lepas itu penambahan 1 ribu step setiap bulan sehingga 1 tahun itu habis. So bila sudah habis, kami expect pasien akan buat sebanyak 9 hingga 10 ribu step sehari. Dan kekalkan cara hidup yang sehat seterusnya selepas itu. Dan biasanya pasien saya, kalau saya dapati bahawa mereka mempunyai berat badan yang stuck ya selepas 6 bulan, lazimnya kita akan suruh pasien untuk ambil ubat cucuk Ozempic selama 6 bulan. Yang ini akan membantu mereka untuk kurus dengan lebih banyak. Oke. So, ada beberapa rawatan juga sebenarnya. Ada lain perawatan yang lain untuk di dirinya sendiri gitu, Dok? Mungkin yang tadi dari makanan, harus olahraga kah, harus tetap minum obat juga gitu ya, Dok? Dan itu akan Ya, berpengaruh juga nggak ketika ya. harus banyak minum obat itu, maaf mungkin ke organ tubuh yang lain gitu? Ya, jadi kalau dia makan ubat untuk jangka masa yang lama, biasanya 6 bulan bukan masa yang lama. Jadi tiada masalah sebenarnya. Dan saya akan suggest satu lagi yang kita harus ubah adalah stres dan juga tidur ya. So pasien yang bariatrik ini selepasnya harus ikut masa tidur dan juga harus tangani stres dengan bagus sebab ini merupakan faktor-faktor kenapa boleh gemuk kembali. Dok, Kak, boleh penekanan sedikit tadi itu baitrik lambung yang dipotong dari saudari Lisa ini berapa senti, Dok? Kita potong sebanyak lambungnya sebanyak 75%.
dan pintasan ususnya sebanyak 200 cm. Hmm. Kalau bisa dilihat dari hitungan persennya itu, Dok, itu sangat besarkah, membahayakan atau ringan? Tidak, untuk saya sangat ringan sebab saya pernah buat operasi pintasan lebih daripada 350 cm pun saya pernah. So, saya boleh dikatakan Lisa dalam kategori ringan sebab walaupun dia berat tetapi pintasannya ususnya tidak begitu panjang dan tidak begitu serius. Dia agak rutin bagi saya sebenarnya. Oke, tapi sekarang kondisinya seperti apa, Dok? Hari ini, kemarin itu kan sudah proses operasi 45 menit dan langsung dikasih obat, dan saat ini kondisinya seperti apa, Dok? Dia sudah keluar hospital, sudah pergi hotel. Hmm. Jadi dia tidak mau tinggal di hospital sudah. Dia sudah mau, saya bilang tinggal 1 lagi hari ya. Ini saya boleh pantau. Dia kata tidak mau, dia mau rehat di hotel. So tidak ada masalah. Bermaksud dia cukup sehat untuk bangun, untuk berjalan, untuk bergerak dan mandi dan uruskan diri sendiri dan dia mau bergerak ke hotel. Oke. Dok, di luar pembicaraan bioetrik ini sendiri, adakah kegagalan ketika seorang pasien dilakukan bioetrik ini, ada yang gagal mungkin takut tidak bisa memanage diri sendiri untuk menjaga pola makan, pola olahraga, apapun itu. Ada yang gagal nggak sih, Dok, kalau untuk bicara seperti ini? Ada. Sebab naluri manusia adalah untuk makan dan membiak ya. Jadi yang ini memang tidak boleh dilawan, nafsu dan juga naluri manusia adalah begitu. Jadi jika kita melihat dua sifat ini, kalau kita boleh buat bariatrik, dia bukannya satu solusi yang 100%. Kalau dibilang okey saya buat rawatan ini 100% akan kurus dan kekal kurus, maka doktor itu bukan doktor ya, mungkin dia perawat tradisional. Kalau doktornya doktor yang betul, dia bilang saya boleh bantu awak kurus dengan banyak, tapi ada usaha di atas pasien untuk kurus sendiri. So mereka yang rasa yang selepas mereka sudah kurus dan mereka tidak menjaga pola pemakanan, mereka tidak menjaga pola olahraga, mereka kembali kepada hidup mereka sebelum mereka buat bariatrik, maka mereka akan gagal dalam bariatrik sebenarnya. Dan selepas mereka gagal, ada option untuk mereka buat operation kali kedua. Tapi bila buat operation kali kedua, maka operationnya menjadi lebih susah. Sebab sudah kali kedua, perubahan dalam usus dan lambungnya susah untuk dibuat kali kedua sebenarnya. Oke, Dok, kasih sedikit pandangan, Dok, ketika bariatrik ini dilakukan siapapun itu, apakah ini jalan pintas ketika seseorang untuk bisa kembali langsing? Langsing itu bonus ya, Dok ya. Tapi untuk menjaga pola makan itu penting gitu. Ketika seorang itu ingin melakukan bariatrik, apakah ini adalah jalan pintas untuk orang melakukan? Karena mungkin sudah minum obat, sudah olahraga, sudah puasa, apapun itu, tapi tidak bisa mendapatkan jalan keluarnya untuk jadi langsing gitu ya, Dok. Nah, kasih sedikit pandangan, Dok. Ketika memang seorang orang itu ingin melakukan bypass dengan biotik itu sendiri, apakah ini salah satu juru kunci yang tepatkah atau seperti apa? Ya, jadi ramai orang mengambil istilahnya jalan pintas ya. Bermaksud mereka berasa bahwa pasien yang buat bariatrik ini pasien yang gagal untuk jaga diet dengan olahraga. Benar? Mereka rasa pasien ini bisa jaga olahraga dan diet dan bisa kurus ya. Kita harus paham, mungkin dalam internet kita dapat ada beberapa influencer atau beberapa figure yang berjaya kurus dengan diet dan exercise. Tapi kegagalan untuk maintain dengan cara diet dengan exercise selepas 5 tahun adalah hampir 90%. Bermaksud apa yang kita nampak sekarang mungkin tidak apa yang kita nampak lepas 5 tahun. So ini bukannya satu perbandingan dari segi apple ke apple lah. Jadi mereka yang mau buat bariatrik dan exercise tidak ada perbandingan begitu. Dan hujah saya untuk mereka yang berfikiran bahawa ia merupakan jalan pintas, saya rasa tidak. Sebab pasien bariatrik selepas buat bariatrik, kalau dia mau atau tidak mau harus ikut pola pemakanan yang diberitahu oleh doktor. Itu pun merupakan satu pengorbanan sebenarnya. Mereka tidak bisa makan dengan banyak. Bila tengok pasien orang lain makan dalam jamuan, mereka makan 2 suap sudah kenyang. Jadi mereka pun buat pengorbanan itu sebenarnya di mana mereka mau makan tapi tidak bisa makan. So
Gigi bukan jalan pintas, bermaksud pasiennya ada usaha di atas diri sendiri. Usaha itu walaupun dipaksa ke atas pasien itu, usaha itu tetap ada. Dok, kalau bisa dibilang ini dalam kasusnya Lisa sendiri, ketika proses Lisa ingin bioetrik ini sendiri, prosesnya seperti apa sih ke dokter itu? Apakah dia menghubungi dokter dulu, terus dokter seperti apa tahap-tahapnya pada saat itu? Ya, saya rasa Lisa ada banyak menghubungi dokter-dokter dan dia ada kepercayaan kepada saya. Dan step pertama adalah dia membuat online consult bersama dengan saya menggunakan Zoom dan saya tentukan sama ada dia sesuai untuk bariatrik ke tidak. Dan juga dia ada membuat beberapa ujian darah untuk saya tentukan keadaan dia sihat ke tidak. Dan dia juga membuat persiapan diri sendiri iaitu berlatih untuk mengubah pola pemakanannya sedikit dan juga buat sedikit latihan exercise pernafasan dan juga olahraga sedikit sebelum beliau jumpa saya. Jadi persiapan awalannya ada ini. Tapi ada sekumpulan pasien yang perlu persiapan lebih. Contohnya mereka yang mempunyai masalah OSA dan perdongkoran bila mereka tidur ya, snoring ya. Dan juga mereka mempunyai masalah obstructive sleep apnea di mana mereka di hari siang mereka rasa sangat penat dan mau tidur. Dan pasien ini mungkin memerlukan persiapan yang lebih di mana mereka memerlukan satu mesin untuk membantu mereka bernafas dan membesarkan paru-paru supaya mudah kita buat pembedahan nanti. Tapi lazimnya semua persiapan ini tidak susah. Dia mudah dijalankan dan boleh dibuat di rumah masing-masing sebelum berjumpa dengan saya untuk operasi. Oke, dan kondisinya saat ini sudah membaik ya dok ketika proses kemarin dilakukan operasi. Ya. Kalau boleh tahu nih, kisaran untuk orang melakukan bypass bariatrik ini sendiri itu harganya itu berapa sih dok? Karena kan Ya, ini di luar ya dok, beda mungkin di Jakarta gitu. ya, sekarang mata uang Indonesia jatuh banyak ya. Jadi saya rasa kalau dulunya dari segi rupiah mungkin kita boleh bilang dalam 80 hingga 85 juta ya. Tapi dengan perubahan mata uang saya rasa dalam 90 juta saya rasa sekarang. Sebab ada perubahan. Tapi memang pasiennya tahun lepas berjumpa saya 75 80 juta begitu sekitaran begitu ya. Tiba-tiba harga Malaysia masih sama tapi bayaran Indonesia-nya lebih mahal dalam sekitaran 90 juta. Jadi saya rasa kalau mau untuk buat operasi 90 jimat kalau pasien boleh simpan 90 hingga 95 juta sangat aman sebenarnya. Oke, berarti kalau boleh penekanan nih dok, maaf, berarti Lisa sendiri untuk bioetrik di Singapura sendiri, di Malaysia ini sendiri berkisar 90 juta sampai 100 juta ya dok? Ya, ya, sekitar begitu. Sebentar gitu. Dan Ya. ada konsekuensinya nggak sih dok ketika seorang itu pasti akan ada jaminannya ketika aduh kok nggak kurus gitu dengan sudah mengeluarkan banyak uang seperti itu gitu loh dok. Tapi ini adalah jarang sekali orang gagal ya dok dengan bioetrik ini. Jarang. Saya rasa dalam operasi saya rasa mungkin walaupun boleh dikatakan hampir semuanya berjaya, tetapi ada juga, tapi persentasenya sangat sedikit. Mungkin 1-2% daripada jumlah pasien saya yang lebih 4,000 saya sudah buat, yang gagal tapi bukan maksud gagal, mereka jumpa saya kembali untuk operasi kali kedua, kali ketiga. Oh. Dan itu bisa dilakukan ya dok 2-3 kali ya? Tidak ada Oke. masalah. Dok, kalau bicara tentang usus itu sendiri, bioetrik itu sendiri, itu akan bisa kembali lagi nggak sih dok? Ketika misal tadi kan banyak juga yang gagal, akhirnya kembali lagi untuk bisa bioetrik lagi. Itu banyak. Banyak. Sekarang kita nampak sebab bariatrik ini bukan bidang yang baru ya, dia sudah hampir 25 tahun sekarang. Jadi mungkin pada awalannya bila mereka buat pemotongan, mereka dokter-dokter tidak pandai lagi ya tentang pemotongan yang optimal. Jadi pasien-pasien yang dipotong 10 tahun, 15 tahun dulu sekarang mereka mungkin perlu buat operasi kali kedua. Oke. Dok, sedikit dok bocoran. Apakah Lisa endorse apa memang betul-betul pure bayar dengan proses operasi bioetrik ini? Ini sangat PNC dengan Lisa tetapi secara kasarnya memang dia bayar sebenarnya dan memang kita bantu dari segi beberapa benda-benda contohnya barang-barang kita cuba minta dengan syarikat untuk memberi sedikit kelonggaran sebab mereka harus travel daripada Indonesia ke sini dan kita pun rasa sedikit mau bantu pasien-pasien Indonesia sebab mereka datang jauh ya. So mereka tetamu kita juga. Jadi tetamu kita kalau kita mau bantu kita boleh bantu dengan cara begini saja. Oke. Tetapi sebenarnya bukannya endorse dari segi percuma tidak. Dia Oke, dok. Tapi terakhir mungkin progres.
dokter mau cari gajinya susah ya. Dokter gajinya mahal ya. Kan kalau Dok, banyak kami endorse cari gaji susah nanti. baik. Dok, tapi kalau untuk Lisa sendiri progres untuk bisa balik lagi dengan postur tubuh yang keinginan dari pasien tersebut, menurut dokter progresnya seperti apa? Saya rasa kita akan lihat efeknya yang bagus selepas 6 bulan. Oke. 6 6 bulan. bulan terlihat ke depan ya? Jadi kalau kita terus dalam 1 bulan, 2 bulan mungkin efeknya kita tidak boleh lihat dengan begitu bagus, tapi 6 bulan ke depan saya yakin kita akan nampak Lisa yang baru. Oke, baik. Tapi dokter tuh juga masih memberikan penjelasan nggak, maksudnya pemahaman kepada Lisa ketika nanti melakukan proses ini untuk kan adanya ada salah satu juga artis selebriti di Indonesia yaitu Melly Goeslaw yang juga melakukan bariatrik seperti ini dan berhasil gitu, kurus gitu. Dan dengan memberikan pemahaman itu kalau makan tuh 2 suap saja sudah kenyang. Terus kalau untuk makan buah 1 apel harus pelan-pelan. Betulkah seperti itu, Dok? Ya, Memberikan pemahaman. sama begitu saja. Sama begitu. Kita akan bilang ikut kemampuan bariatrik itu. Jangan paksa. Dan saya rasa sama. Mana-mana pasien bariatrik akan diberi nasihat yang sama dan biasanya pola pemakanan mereka harus diubah. Oke. Terakhir, Dok, mungkin ada yang mau diberikan himbauan ataupun kasih kita mungkin saran untuk orang-orang yang ingin bariatrik terutama setelah pasca dokter menangani Lisa Mariana ini. Jadi saya rasa nasihat saya jangan takut, jangan khawatir ya. Jangan gusar tentang pasien bariatrik, tentang pesakit bariatrik, tentang operasi bariatrik. Operasi bariatrik merupakan operasi yang selamat dan operasi yang memang berkesan untuk mereka yang mau kurus dan mau sehat. Dan jangan malu tentang operasi bariatrik sebab bila kita ada naluri mau sehat, apa malunya? Dia sama macam orang yang merokok dan mau berhenti merokok. Tiada malu. Mereka yang ada masalah hipertensi dan mau sehat daripada hipertensi. Tiada malu sebenarnya. So, dan saya juga sarankan kalau mereka mau buat, pertimbangkan untuk buat dengan saya di Malaysia. Dan saya pun memang, kita pun rasa bahawa pasien Indonesia ramai yang mempunyai berat badan yang berbeza dan juga penyakit yang berbeza, dan oleh kerana itu satu solusi itu tidak sama untuk semua pasien. So saya rasa oleh kerana itu elok untuk berkonsultasi sama doktor yang benar-benar pakar dalam bidang bariatrik supaya mereka tidak belanja wang yang banyak dan juga usaha yang banyak tapi tidak mendapat hasil yang mereka inginkan. Baik, terima kasih dokter. Salam sehat semuanya. Terima kasih atas waktunya. Jauh berjumpa ya Indonesia KL. Ya. Terima kasih Dokter Gofur. Selamat siang. Masih. Oke.